Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ya, silakan Ed. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam mariko, kalau Jakarta cerah, dari sore lah cerah ya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi sehat, diberi waktu untuk bisa bertemu dalam silaturahmi awak pada malam mariko. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ko diridhoi oleh Allah dan bisa membawa manfaat, membawa berkah Amin. bagi kita semua. Nah, malam mariko kita akan sharing lah lebih ininya ya, sharing dengan sahabat kita Ante Yosi Venita nanti apa namanya dengan tema mungkin yang akan dibawakan mengenai hidup berkah dan sukses dengan pola sunnah atau halal ya. Nah, nanti kita bisa apa namanya? Mungkin berdiskusi juga, kita bertanya jawab apa yang kita mau tanyakan. Itu kita fleksibel karena sifatnya acara waktu dari awak untuk awak. Gitu ya, Ante dan Om Sadonyo. Jadi sebelum kita mulai ke hal itu, kita buka dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ante Emma. Nah, Ante Emma kira-kira mau membaca surat apa, ayat berapa, Ante Emma? Eh, Kemarin minta Om Yendi soal Kahfi 1 sampai 10. Oh gitu ya. Ambo, maaf kamu punya ide ya, karena gini, setiap kita Zoom ini kita membaca surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Ini kalau diterima ya. Bagaimana kalau kita lanjut aja gitu? Jadi kayak Oh, kita, boleh. jadi kita lanjut, lanjut, lanjut gitu kan ya. Nah, mulai Ambo, aja dari Al-Baqarah itu. Start dari Al-Baqarah. Lanjut aja. Al-Baqarah. Jadi kita tiap ini lanjut, lanjut. Jadi sampai kita Lanjut. khatam Sampai gitu. khatam. Sampai khatam. Gitu ya. Amin. Boleh ya? Ya, Sepakat. boleh. Jadi, 2 ayat Boleh. atau halaman Jadi gitu kan. kita mulai aja dari tema mulai malamku kita sepakati kita kayak inilah ya ya kita tadarusan gitu ya. Jurusan. Ya, Nah, sekalian tadarusan Ramadan baik nanti. kita baca Al-Baqarah mungkin apa ya Halaman, ya. halaman 1, halaman 2. Halaman Al-Baqarah halaman aja kali sehalamannya. kalau kalau Salaman kan Al-Baqarah yang pertama tuh sampai 5 ya. Setengah-setengah Enggak, ini aja lah nggak apa-apa ya sampai 5 ayat dulu ya. 16. Sampai Nah, ayat 16. sampai 16 Mm-mm. ya. Eh, Gimana cukup gak waktunya? panjangnya? Cukup nggak? 10 kali ya, 10 dulu ya. Oh ya. 10 ya. Nanti Ambo catat di Siko nanti selanjutnya kita lanjut 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 terus ya. Ya, Seperti ya, tadarus. boleh. Baik, pada tema kami persilakan pembacaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tema. Alhamdulillah pembacaan ayat suci Al-Quran sudah berjalan. Semoga Allah melimpahkan pahalanya bagi yang membaca dan mendengar bagi kita semua. Baiklah, ini Om Os baru datang. Selamat datang Om Os, Om Ilham, dan siapa lagi ini datang lagi, ada Realme, ada Om Abria, Om Res ya. Ya mohon maaf yang data sabui. Kita sudah mulai acara pengajian kita malamku. Kita lanjutkan. Setelah pengajian, setelah baca Al-Quran ini, kita lanjutkan ke tema kita. Tema sharing kita malam ini adalah hidup berkah dan sukses dengan pola sunnah yang akan dibawakan oleh kawan kita, Ante Yosi Venita. Mungkin sebelumnya sedikit Ante Yosi bisa perkenalkan diri dulu, karena mungkin kayaknya kalau di RG masih agak jarang beredar ya. Ya, mungkin bisa kenalkan diri sedikit dulu. Silakan Ante Yosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yosi kayaknya kita sama-sama di Bukit Tinggi nak tamai SMA, Yosi SMA 3 dulu ya. SMA 3. Kemudian setelah SMA Yosi ambil kuliah di UNAN, peternakan UNAN. S2 juga peternakan UNAN, S3 Yosi baru ambil di IPB. Pasonya di grup Badang, Yosi selalu mengikuti, tapi kurang banyak berkomentar karena banyak lucu-lucu, banyak yang bahagia, banyak yang macam-macam lah, banyak anunya, banyak indahnya di dalam grup. Jadi kadang galak, tapi kadang-kadang ada juga yang menyengkelkan. Akhirnya Iko aja terima. Kadang ada rasa-rasa seperti itu, tapi itu warna yang indah. Nggak boleh kita menganggap itu menjadi suatu kelemahan atau enggak, tapi justru itu adalah warna. Dengan berbagai warna itu timbullah suatu keindahan, keakraban, kekeluargaan yang bagus. Jadi tidak ada yang kita ambil dalam hati, kita ambil itu adalah secara kita bersilaturahmi. Jadi kini Yosi di Bengkulu, kayaknya RG di Bengkulu kayaknya enggak ada Siwit Ante Wit sama temannya Evi Yulianti, sama SMP sama Ante Yulianti, Ante Wit ada. Beliau seorang pengusaha sukses juga di Bengkulu dan anak-anaknya juga ada sukses ya. Alhamdulillah. Acok bertamu sama kami manggilnya Bundo Wit. Kebetulan kami bertemu petang di Jakarta. Iya, Dake Jakarta. Sedang Jakartanya. Iya, alhamdulillah. Nah, kayaknya kami berdua tuh lah yang di RG kayaknya di Bengkulu. Nah, ini sih sehari-harinya memang ngajar di Universitas Bengkulu, bidang ilmu Yosi kan peternakan bernaung di bawah Fakultas Pertanian. Jadi belum membentuk fakultas. Rencana tahun itu baru guyur-guyur untuk menjadi Fakultas Peternakan gabung perikanan. Jadi membentuk
fakultas baru, tapi baru melangkah awal dan realisasinya entah kapan, tapi setidaknya kita udah mulai. Nah, udah banyak di Fakultas Pertanian tuh jurusan-jurusannya, ada tanah di situ, kehutanan di situ, TIP di situ, agribisnis di situ. Jadi penuh Fakultas Pertanian tuh dengan bidang ilmu rumpun pertanian gitu. Nah, sehari-hari ya ngajar, kemudian aktivitas lain ya tidak ada yang lain lah, ngajar itulah ya, aktivitas di kampus. Itu perkenalan singkat dari Yesi. Alhamdulillah kita semua seangkatan seraso kayaknya gini kok. Memang di usia-usia gitu kok mulai ada raso awak mendakikan diri ke Allah. Karena mungkin selama kok awak banyak fokus dengan kegiatan dunia awak yang kadang-kadang awak ndak ada gairah untuk bisa memenuhi kehidupan awak yang lebih panjang nanti, yaitu akhirat. Dan justru dunia awak sebenarnya disitulah. Kehidupan awak yang sebenarnya adalah di akhirat. Dunia aku sementara. Tapi mungkin hal-hal itu yang kadang-kadang dengan kelalaian dan kebesaran yang ada di dunia itu membuat kita jadi lupa atau kurang ibadah awak. Jadi gini, karena Yesi diamanahkan, yolah sampaikanlah. Sebenarnya kurang pede juga ya menyampaikan itu, karena merasa diri sendiri juga masih tahap belajar, tahap ingin memulai menutupi banyak kesalahan, kekurangan. Tapi kalau nggak dimulai dari kini, pilo lain umur kalau tua, kalau santai 60 lah, lagai lah tua. Lah banyak umur Rasulullah aja 60 lah. 62 ya, 62. Udah pergi beliau. Nah, kita lah mendaki ke umur itu apa juga yang kita cari, kesuksesan apa lagi yang kita cari di dunia. Jadi orang yang sukses di dunia itu adalah orang yang apa sih sebenarnya? Orang yang jaya di dunia itu yang masih. Orang yang jaya dan itu adalah orang-orang yang bisa mengamalkan agamanya secara sempurna. Allah bisa wak menjalankan agama wak secara sempurna. Katanya wak ke diri wak surang-surang kan pas sampai tahap wak gini. Pada zaman Rasulullah, para sahabat itu bisa menjadi orang yang sukses di dunia, orang yang jaya di dunia. Karena para sahabat waktu itu dia ada sifat-sifat atau amalannya yang memang mencirikan dia orang-orang yang sukses gitu kan. Nah, orang yang sukses pada sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah dikatakan sukses dan jaya, dia tuh kenapa? Ada sifat-sifat yang dimilikinya kan. Ada sifat yang dimiliki oleh para sahabat. Yang pertama, mungkin dakwahnya sih kok dakwah umum ya. Tapi isi sampaikan, karena walaupun nilainya seperti apalah, tapi kita ambil hikmah yang baik dari yang kita bahas malam itu. Setidaknya ada nilai ibadah, ada kekuatan wak, ada semangat wak, supaya wak lebih bergairah untuk menjalankan amalan. Dikatakan para sahabat itu punya 6 sifat katanya. Sifat yang pertama, para sahabat sangat yakin dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka pahami apa arti kata la ilallah itu, maknanya apa, manfaatnya apa, fadilahnya apa. Yang kedua, para sahabat itu bisa melaksanakan sholat yang khusyuk dan khudu. Sholat yang penuh dengan konsentrasi batin, khudu tertib. Bisa mereka menjalankan itu. Sementara kita udah bisa enggak? Di dalam sholat karena ayah mendidih, lah masak nasi, itulah ditutui enggak? Kalau selesai enggak? Itu terus terang semua masih ada godaan-godaan, masih belum bisa full untuk konsentrasi. Tapi kita latihan terus lah untuk bisa. Banyak godaan-godaan yang di luar sadar, bahkan semua itu juga menyalahi diri sendiri atau kenapa lah satu buku karena lupa rakaat tadi barayo ala 3 atau lampe ya berarti kan nggak ada konsentrasi untuk menghadap Allah kan. Nah, itu kita latihan bagaimana konsentrasi itu bisa kita dapean. Yang ketiga sifat yang dimiliki yaitu adanya ilmu mahazikir. Ilmu itu adalah ilmu yang kita dapatkan dari Allah melalui Rasulullah, bukan ilmu di sekolah Anda. Itu dampak dari ilmu
yang dari Allah, itu amalkan di sekolah atau kuliah. Tapi ilmu yang sebenarnya itu adalah ilmu agama yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah dan dicontohkan ke kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Dalam hal ringan aja kadang kita nggak sunnah, dari makan, cara kita makan, cara kita masuk ke rumah nggak ada yang sunnah, nggak jalankan sunnah-sunnah itu. Padahal nilai sunnah itu mendakikkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang keempat, sifat yang dimiliki oleh para sahabat itu ikram muslimin, ikram sesama muslim, kasih sayang sesama muslim, itu wujudnya apa? Kemudian yang kelima adalah niat ikhlas. Luruskan niat kita dalam beribadah. Kita mau mulai ibadah, tengah ibadah, berarti luruskan, ya Allah, karena lillahi ta'ala, ya Allah, bukan karena apa, bukan karena siapa-siapa, tapi luruskan karena itu adalah lillahi ta'ala. Nah, yang keenam sifatnya ya itu yang kita rajakin. Yesus sendiri juga baru beraja dakwah tabligh, artinya sampaikanlah, ya, sampaikanlah, walaupun itu mungkin ajak, sampaikan dan ajak, walaupun yang kita sampaikan dalam hal bentuk sederhana seperti malam itu. Nah, gitu. Mungkin tema kita di situ halamku adalah bahwa hidup bisa sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian nanti mungkin ya sih di akhir atau nanti bahas sedikit halal karena berhubungan dengan bidang ilmu ya sih peternakan. Jadi banyak produk hewan ini yang kita lalai dalam produk halalnya, cara memotongnya kah, hewan itu dikasih makan apakah, dipotong dengan cara seperti apakah. Kadang-kadang kita enggak tertib dan tidak patuh dengan kehalalan apa yang kita makan gitu ya. Nah, jadi mungkin dibahas pintas aja karena bidang isi ilmu seharian isi mungkin di situ gitu. Nah itu coba kita bahas satu-satu. Nah, kenapa kita bisa menjadi orang yang sukses dan supaya kita bisa menjadi orang sukses dan jaya dunia akhirat. Yang pertama tadi dikatakan bahwasanya kita yakin pada kalimat tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya la ilaha illallah itu apa gitu. Artinya kan kita lah tahu tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya itu apa la ilaha illallah itu? Semua kebesaran makhluk yang ada di dunia ini kita keluarkanlah dari hati kita. Kebesaran kita memuji seseorang, orang itu presiden, orang itu kehidupan kita yang mewah, kehidupan yang keluarkan dari hati kita. Tapi ganti satu-satunya kebesaran yang ada dalam diri kita adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada dalam hati kita Allah, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pelembut. Ya Allah, lembutkanlah hatiku ya Allah. Kita ini sering hati kita tuh nggak lembut, hati kita tuh kasar apa, tapi kita selalu lah mengingat Allah, lembutkan hatiku ya Allah, lembutkan karena Engkau Maha Lembut ya Allah. Jadi kita berdoa ya Allah, apa sifat-sifat Allah itu kita agungkanlah di dalam hati kita, ya, supaya keyakinan kita hanya satu-satunya yang paling besar di hati kita ialah kebesaran Allah, kebesaran makhluk, kebesaran benda-benda, kebesaran martabat, apa semua buang. Bukan dibuang arti dalam arti apa ya, tapi tanamkan dulu la ilallah di dalam hati kita. Jadi kita keluarkan keyakinan makhluk yang ada di dalam hati kita dan hanya memasukkan keyakinan dari kebesaran Allah ke dalam hati kita. Nah, fadilahnya kalimat la ilallah ini sangat-sangat banyak. Sangat benar-benar janjinya sangat besar dijanjikan sama Allah. Barang siapa yang meninggal kalau di akhir hayat kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, jaminannya surga untuk kita. Tapi apakah kita bisa berkata sekarang, ya udah nanti saya kalau mau meninggal saya bacanya? Enggak akan bisa. Kita akan mampu mengucapkan la ilallah sesuai amal ibadah kita. Nah, kita itu sudah arti, ya Allah, aku ingin ya Allah, nanti aku inginnya meninggal menyebut namamu la ilallah, niat kita seperti itu. Tapi itu tidak akan bisa otomatis keluar la ilallah Muhammad Rasulullah dalam hati kita kalau tidak ada amal ibadah yang kita lakukan yang menurut yang diajarkan oleh Allah. Jadi iman itu suatu hal yang paling besar nilainya di sisi Allah gitu ya.
Tuh. Kemudian barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia meyakini dalam hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Ibaratnya terbuka pintu lebar-lebar untuk masuk surga bagi orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian sekecil-kecilnya iman akan dibalas oleh Allah SWT dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Sekarang kita punya rumah saja 4 kali 6 rasanya udah besar rahmat yang diberi itu. Udah merasa senang kita. Ya Allah, besarnya karunia-Nya. Ini dijanjikan Allah orang yang mempunyai sekecil-kecil iman la ilaha illallah dalam hatinya nanti akan dibalas sama Allah adalah surga yang luasnya 10 kali dunia. Nah, ibaratnya bayangkan seperti itu, janjinya sangat besar dijanjikan sama Allah gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah ini? Ya, dakwahkan seperti sekarang ini, ya sih disuruh tampil sini, ya sih dakwahkan bahwa kalimat la ilallah itu sangat besar fadilahnya, sangat besar janji yang diberikan Allah. Sampaikan, dakwahkan gitu ya. Nah, jadi itu cara salah satu kita mengingat untuk membangkitkan semangat kita semua bagaimana kalimat la ilallah ini ada pada diri kita. Nah, kemudian latihan meningkatkan iman dengan membentuk halaqah-halaqah atau kajian iman. Nih kita lakukan sekarang nih. Bagaimana iman kita semakin baik, silaturahmi kita semakin baik. Tapi ini adalah latihan bagaimana iman kita semakin bagus. Dan tentu semua yang kita lakukan ini kita harus berdoa kepada Allah supaya hakikat iman ini selalu ada dalam diri kita. Jangan lepas dan jauh-jauh dari diri kita. Jadi ingat, sering berdoa, ya Allah, iman saya jangan goyah, ya Allah, kuatkan iman saya. Selalu kita dalam berdoa satu kata-kata yang terdahulu yang kita sebutkan, ya Allah, kuatkan imanku, ya Allah, kuatkan imanku, ya Allah. Jadi ini suatu hakikat bagaimana hakikat iman ini selalu dalam hati kita. Ya Allah, kuatkan ya Allah keluargaku, anakku supaya imannya, Islamnya selalu dalam hati. Jadi itu suatu doa bagaimana hakikat ini bisa kita dapatkan. Kemudian kalimat la ilaha illallah diikuti dengan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Jadi itu adalah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya tujuannya apa? Kita yakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat hanya dengan mengikuti sunnah, cara-cara hidup Rasulullah. Rasulullah yang selalu berjuang untuk umatnya sekarang, Rasulullah yang menghabiskan hidupnya sampai kehidupannya dengan penderitaannya untuk memperjuangkan kita. Jadi kebahagiaan di dunia ini adalah kita ikuti sunnah-sunnah dia. Hal-hal kecil dari Rasulullah itu kita ikuti. Kita jadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Apa fadilahnya kalau Muhammad Rasulullah itu maknanya apa gitu kan? Jadi Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan masuk neraka umatku yang meyakini di dalam hatinya bahwa tidak ada Rob yang berhak disembah kecuali Allah dan meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Enggak akan masuk neraka kalau ada terniat di dalam hati kita, terbenam di dalam hati kita iman kepada Rasul. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia berarti cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, berarti dia akan bersama-samaku di dalam surga. Alangkah indahnya ya. Alangkah indahnya kita bersama Rasulullah nanti di dalam surga yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku pada zaman kerusakan yang ada pada sekarang, zaman kita udah rusak, semua yang haram dihalalkan, hal-hal yang sudah dosa dianggap biasa, hal-hal yang sangat sudah melanggar hukum agama dianggap satu hal yang biasa saja. Sangat sudah rusaknya kehidupan umat sekarang. Tapi barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Orang mati syahid itu sangat besar pahalanya, tapi dijanjikan sama Allah dan Rasulullah itu nilainya sangat besar bagi orang-orang yang menjalankan atau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi bagaimana kita mendapatkan hakikat
kalimat Muhammad Rasulullah ini gitu kan. Yang pertama tetap dakwahkan bahwa Rasulullah sunnah-sunnahnya membuat kehidupan kita menjadi sukses dan jaya dunia akhirat. Kita dakwakan tentang fadilah-fadilahnya itu. Kemudian kita latihan sendiri dong menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam 24 jam dalam kehidupan kita. Bangun tidur kita doanya apa, mau keluar rumah doanya apa, mau makan apa, cara minum bagaimana. Nah, hal-hal sepele. Sekarang kita duduk makan tegak aja. Sunnahnya kan duduk dan minum itu duduk gitu. Jadi nggak langsung aja yang kita makan minum itu langsung ke bawah, tapi dengan duduk ada yang tertahan. Jadi ada organ-organ kita yang terjaga gitu ya. Nah, semua yang dilakukan itu ternyata di baliknya itu banyak dari faktor kesehatan yang kita anggap sepele, tapi justru nilai ibadahnya bagus dan dari kesehatan juga kita bagus gitu. Dan selalu kita berdoa kepada Allah ya, hakikat sunnah ini ada pada kita supaya kita mampulah menjalankan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Itu sifat yang pertama adalah yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu artinya apa? Itu sholat yang penuh dengan konsentrasi batin, dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang sholat khusyuk namanya. Konsentrasi kita penuh, jangan masih ingat kerjaan, masih ingat yang belum selesai, masih ingat masakan. Kita ibu-ibu ini terutama ya, tadi masak itu udah mati kompor, kita lagi sholat. Akhirnya kita lupa, sholat kita ada 4 rakaat atau 3 rakaat ya. Nah itu kan kita nggak konsentrasi. Banyak godaan-godaan di dalam sholat kita yang membuat kita jadi tidak konsentrasi penuh. Nah, kemudian maksud dan tujuannya sholat khusyuk inilah kita bawa semua sifat ketaatan di dalam sholat, di dalam kehidupan kita di luar. Di dalam sholat kita baca Al-Quran, di luar sholat kita baca Al-Quran. Di dalam sholat kita berzikir, di luar Quran kita juga berzikir. Di dalam sholat kita merendahkan pandangan kita, merendahkan hati kita. Di luar sholat kita juga harus membawa semua kebaikan-kebaikan di dalam sholat itu keluar sholat dan dijadikan pedoman kehidupan kita. Itu yang adalah sesuatu yang dimaksud dengan sholat khusyuk. Jadi sholat kita itu ada makna, tidak semata-mata kita menunaikan tugas dan kewajiban, tapi semua kebaikan di dalam sholat itu kita bawa dalam kehidupan kita gitu. Merendahkan hati, tawadhu, kita berzikir, berdoa, baca Al-Quran, kita bawa dalam kehidupan di luar sholat. Nah, fadilahnya, kenapa perlu sholat khusyuk itu? Allah SWT telah berfirman, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi hal-hal dosa kita terhindar apabila kita bisa melaksanakan. Ini ada barang siapa nih ya tertinggal ya? Nggak ada yang punya, udah kita bawa. Kan nggak hak kita. Tapi dengan adanya sholat tadi, kita bilang, enggak punya saya taruh aja. Mubazir, dalam hati berkata, mubazir itu nggak ada orangnya. Ya enggak, bukan hak kita. Nah, jadi dengan sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, hal-hal yang salah jadi nggak kita lakukan kalau sholat kita benar gitu. Kekuatan itu datang sendiri aja apabila sholat kita benar. Kemudian jika ada fadilah, carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, ini kita masalah hidup nih kan ya, nggak semuanya hidup kita senang. Justru banyak di akhir-akhir usia kita ini justru, loh saya semakin tua kok bukannya semakin senang ya. Tapi kok semakin banyak aja cobaan, semakin banyak aja apa. Jadi kita jangan bersuuzon atau menyalahkan siapa-siapa. Sholat. Cari kita sabar dan sholatlah. Insya Allah akan ada aja pintu-pintu yang menolong, nggak duga-duga gitu. Kemudian sholat itu adalah mijratnya orang-orang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang lihat kualitasnya dari sholatnya. Jadi jangan sholat terburu-buru, kita tahu artinya, kita pahami ya bacaan kita apa. Dalam sebenarnya sholat itu sangat indah ya. Apalagi di saat saya baca, ya Allah ampunilah dosaku, berilah aku kesehatan ya Allah, berikanlah rezeki. Itu doa-doa yang kita minta di luar sholat. Padahal di dalam sholat kita udah minta, tapi kita
kadang-kadang bacanya buru-buru. Maknanya itu aja sudah sangat besar di dalam sholat, memohon ke Allah, doa-doa yang indah. Tapi kita udah satu rakaat kita udah selesai. Jadi hakikat khusyuknya nggak dapat gitu ya. Kita berharap kita latihan lah. Kita umur kita udah tua, terutama untuk diriku sendiri ya Allah selalu bermohon berilah jangan berburu-buru dalam sholat, tapi tartilnya, bacaannya dijaga, karena semuanya itu adalah doa-doa indah yang kita panjatkan ke Allah. Di luar sholat kita nangis-nangis, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah ampunilah dosa. Tapi dalam sholat sebenarnya makna itu udah banyak di dalam sholat kita, tapi kita membacanya seolah seperti air lalu aja. Padahal hakikat di dalam bacaan sholat itu terapinya udah berat, sangat berat. Semaknanya sudah sangat berat untuk permintaan kita ke Allah gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita mendapatkan sholat kita khusyuk wa khudu ini? Kita dakwakan lagi pentingnya sholat khusyuk wa khudu ya. Alhamdulillah hari ini kita sampaikan penting untuk sholat khusyuk wa khudu. Kemudian latihan memperbaiki sholat kita ini. Memperbaiki zohirnya sholat, bacaan kita, jaga wudhu kita, istinja kita. Nah, pernah Rasulullah menyatakan nanti di akhirat penghuni neraka itu adalah banyaknya wanita. Kenapa Rasulullah kok wanita yang banyak di dalam neraka? Rasulullah mengatakan salah satu penyebabnya adalah istinja wanita yang tidak bersih, yang tidak dijaga dengan bersih. Salah satu penyebab populasi jumlah neraka sebanyak oleh wanita. Kita berpikir, kenapa? Karena ada cara-cara kita beristinja, ada cara-cara kita berwudu, ada cara-cara kita bersuci. Tapi kadang-kadang, ini kita mau mandi wajib nih, bak kita kecil, kecipratan air mandi kita ke dalam bak, itu kita bersuci niatnya. Apakah suci kita sudah sempurna? Jadi perlu kita perhatikan, air wudu itu air yang mengalir, tapi kita ngambil air dari ember, dari apa yang tahu ember itu kesucian sebelumnya orangnya sudah mempercikan air lain atau enggak, kita kan nggak tahu gitu. Jadi kita yang perlu hati-hati jaga cara kita berwudu, jaga kesucian air kita berwudu. Ambil dari keran, jangan kerannya tinggi-tinggi yang percik lagi airnya. Makanya setiap tempat wudu itu ada batas semennya supaya percikannya nggak mengenai tubuh kita. Sebegitu hati-hatinya gitu kita menjaga bagaimana wudu kita itu wudu yang benar. Nah, karena dampaknya apa? Kalau cara istinja, cara duduk kita nggak benar, sholat kita jadinya nggak sah gitu. Tapi kita nganggap sah lah, kita udah merasa berhubungan. Kadang kita membenarkan hal-hal yang menurut kita nggak paham sebenarnya gitu. Tapi kita latihan, ayo kita latihan, kita belajar, kita cari ilmu-ilmunya supaya sholat kita itu bisa khusyuk wa khudu, karena kita jaga ada cara kita berwudu gitu. Kemudian wudhu yang benar, kemudian gerakan-gerakan sholatnya juga yang benar. Waktu Ada Nenel yang dengar kan, harus diam sejenak dulu, sirik jangan foto, tegak-tegak aja. Jadi sholat. gerak sholat pelan apa ya. Waktu Nenel waktu itu awal-awal telepon, Ini kan ya, kita jaga itu. Jadi benar-benar supaya sayang, benar-benar jadi hakikat sholat wa khusyuknya bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah, kemudian kita selalu hadirkan keagungan Allah ke dalam hati kita saat mengerjakan sholat. Jadi tetap keagungan Allah, kebesaran Allah dalam setiap sholat itu kita hadirkan. Jangan merasa udah kewajiban saya, tapi justru agungkan kehadiran Allah di dalam sholat kita. Semoga sholat khusyuknya bisa kita dapatkan. Nah, kemudian belajar menyelesaikan masalah-masalah dengan sholat. Apakah kita udah bisa sampai segitu? Banyak masalah, peliknya hidup ini, susahnya hidup ini. Sudah pernahkah kita menyelesaikannya dengan sholat? Pergi sholat cepat. Ada sedih, ada berita apa? Nggak usah kita meraung-raung. Pergilah sholat. Ngadu di saat sholat kita. Itu nikmatnya mungkin akan beda. Karena kita menyelesaikan masalah adalah lewat sholat. Jadi belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Kemudian kita tetap berdoa kepada Allah supaya hakikat sholat khusyuk ini tetap ada pada diri kita, ya, keluarga kita, anak-anak kita. Kita juga nggak boleh ego, nggak boleh egois. Kita hanya berdoa untuk diri kita, anak-anak kita. Tapi kita lupa berdoa untuk tetangga kita, umat di samping kita, dan semua umat seluruh alam. Jangan pelit kita mengakhiri doa kita, tambahkan doa untuk seluruh alam.
Jadi doa untuk semua. Kadang kita ego, kita berdoa, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah sehatkan aku, ya Allah sehatkan anak-anakku, suamiku, ya Allah, orang tuaku, ya Allah. Lingkungan kecil aja kita berdoa. Tapi kita lupa, selalu agak berat bagi kita mendoakan seluruh umat. Jadi di akhir apa tuh tambahkan satu untuk semua umat ya. Jadi insya Allah seluruh alam juga akan menjawab amin ya. Kemudian soalnya sampai gitu. Kemudian sholat waktu udah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sifat yang ketiga yaitu ilmu. Ilmu itu apa sih? Segala petunjuk yang datang dari Allah melalui Rasulullah. Itu yang ilmu-ilmu agama. Ya, maksud dan tujuannya adalah mengamalkan perintah Allah di setiap saat dan keadaan apapun melalui cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita nggak usah pendapat, oh itu nggak benar, itu dicontohkan Rasulullah nggak ya? Berarti itu caranya ilmunya benar gitu. Ya. Fadilahnya dikatakan ilmu mahazikir itu adalah, jadi ilmu ini iringannya zikir. Jadi ilmu mahazikir ya. Jadi semua petunjuk datang dari Allah, kita amalkan, kita belajar dari ilmu yang datang dari Allah. Kemudian ada gandengannya zikir. Jadi di samping kita menjalankan ilmu dari Allah, kita juga harus berzikir. Nah, jadi itu satu paket ilmu mazikir. Nah, fadilah ilmu mazikirnya adalah Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengkehendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memberikan kepahaman tentang pengetahuan agama kepadanya. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan memberikan paham. Kalau ada rasa paham, berarti kekuatan kita untuk menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan Allah itu semakin kuat pada diri kita. Kita udah paham. Tapi kalau ilmu ada, tapi kita nggak paham, ya bagaimana kita mau mengamalkan ini yang baik atau enggak? Kita nggak paham. Jadi harus ada. Dan Allah akan berikan kepahaman kepada kita untuk orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kita harus mencari ilmu. Barang siapa yang keluar ya mencari ilmu akan dimudahkan bagi Allah menuju surga gitu. Jadi jangan pelit kita berkumpul kayak begini ya. Jangan kita selalu menghadiri halaqah-halaqah ilmu supaya ilmu itu bisa kita dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya menuju surga. Itu fadilahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa belajar satu ayat Al-Quran, maka lebih baik baginya daripada dia menjalankan sholat sunat 100 rakaat untuk satu ayat Al-Quran. Dan apabila belajar satu bab ilmu, nah tadi Bunda Emi lah ngaji, nah itulah berapa tuh? Nggak satu ayat lah 10 lah. Nah itu kan berarti manfaatnya berlebih dari 1000 rakaat kita sholat sunnah gitu. Jadi pentingnya menuntut ilmu itu sangat besar nilainya di sisi Allah. Jadi ilmu ini kan ada dua ya, ilmu fadail dan ilmu masoil. Nah, ilmu fadail ini kita belajar tentang fadilah-fadilah, bagaimana sholat, fadilah Quran, fadilah la ilaha illallah, itu ilmu fadail. Jadi ilmu keutamaan atau nilai-nilai suatu ibadah ya, itu ilmu fadail. Contohnya pahala sholat berjamaah itu lebih besar kita daripada sholat di rumah. Itu ilmu itu. Oh, bagi laki-laki sudah dibilang berapa kali lipat sholat berjamaah di masjid. Nah, kita tahu ilmunya, kenapa nggak kita lakukan juga sholat juga di rumah? Jadi dengan perempuan, terutama sholat perempuan adalah sebaik-baiknya sholat perempuan adalah di rumahnya. Di dalam rumahnya di mana? Di kamarnya. Gitu. Beda dengan ibadah sholat bagi laki-laki. Gitu. Jadi kalau bagi perempuan, sebaik-baiknya bukan berarti perempuan tidak boleh ke masjid. Tidak boleh, enggak. Tapi sebaik-baiknya nilainya justru lebih baik dia sholat di rumahnya, dan di dalam rumahnya di mana lagi? Di kamarnya. Gitu. Itu untuk perempuan. Jadi ada perbedaan ibadah antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ya, berjamaah atau juga perempuan yang sholatnya di rumah. Gitu. Kemudian orang yang rajin sholat tahajud, sholat duha tentu nilainya berbeda dari sisi Allah ya. Nah, ini kita nih mungkin sudah mulai mengukur ya. Di usia segini kita cepat tidur, jam 9, jam 10 kita udah tidur. Tapi di setengah jam, setengah 2 kita ada kebangun. Mungkin pola itu mungkin saya rasa
dengan usia ini mulai pola seperti itu. Kita mudah terbangun di saat malam. Manfaatkanlah kita dibangunkan Allah pada tengah malam. Berarti kita disuruh sholat malam. Sholat malam kita iringi dulu. Kita mandi tobat dulu lah. Kalau tobat bukan mandi besar-besar, tapi niatnya mandi tobat, setidaknya basah. Sudah itu kita langsung sholat tobat. Usahakan setiap malam kita sholat tobat, karena setiap hari kita buat salah, buat dosa. Lakukanlah, upayakan. Kita udah mulai tua, sudah mulai, dan yakin di saat-saat umur kita mudah kebangun malam. Bukan kayak anak muda yang memang susah malam. Tapi kita ini udah secara kodrat mudah bangun malam saat-saat sekarang. Dan itu jangan dibawa lalai, jangan dibiarkan. Itu adalah anugerah. Nah, sholat taubat 2 rakaat, lanjutkan dengan 2 sholat hajat, 2 hajat istiqoroh, apa yang terbentik di hati sholatkan gitu ya. Kemudian sholat tahajud, cukuplah 6 rakaat 2 salam. Nah, yang penting lagi kalau dapat sholat tasbih, seumur-umur hidup kita itu setidaknya bisalah melakukan 1 kali sholat tasbih. Jadi kalaupun kita berzikir habis sholat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tapi kalau kita sudah melakukan sholat tasbih, berarti zikir kita udah 1000 kali lebih banyak di dalam sholat daripada kita zikir sesudah sholat. Karena setiap gerakan ruku kita, gerakan itu kita zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, subhanallah 10, ada yang pertama 15, 10 setiap gerak, setiap sujud 10. Jadi total tasbih kita tuh udah ber-1000. Nah, dan waktunya boleh kita lakukan siang, boleh kita lakukan malam. Tapi kalau kita bangun malam, rasanya nikmatnya akan lebih indah kalau kita lakukan malam. Sholat tasbih itu rasanya 1 jam baru bisa selesai. Iya, 1 jam. Karena setiap gerak kita bertasbih 10 kali. Gerak lagi, naik lubuk lagi, sujud lagi, tasbih. Itu 1 jam. Kalau kita tartilnya agak pelan atau apa itu apa. Jadi jangan 1:30, kita udah sholat sunat kita, harian malam kita udah selesai. Sholat tobat, sholat hajat, sholat istiqoroh, sholat tahajud, sholat tasbih. Udah selesai tasbih, mulai azan tuh, azan. Udah mulai azan, dah kita azan, sholat sunat dulu, fadilah dari 2 rakaat sebelum subuh sangat besar juga. Jangan kita lupakan 2 rakaat sholat subuh, fadilahnya sangat besar. Kemudian baru kita menunggu subuh, setelah subuh, lanjutkan zikir kita, harian kita lagi, zikir pagi petang kita paginya, sampai isyrok. Nah, udah matahari terbit, baru selesai runtutan ibadah malam kita. Dan insya Allah kayaknya itu ada suatu energi positif di saat umur-umur kita sudah seperti ini gitu ya. Awal-awalnya berat, tapi kalau kita lakukan mulai istiqomah kayaknya di saat-saat hidup sulit, saat-saat ada aja masalah, tapi ingat ibadah malam saya sudah lakukan ya Allah, kebalas rasanya. Ya Allah nggak apa-apa, masalah ini saya terima ya Allah, saya mungkin ini ujian untuk saya, tapi saya udah ibadah semalam ya Allah. Insya Allah ada aja hal-hal indah yang terdapat apabila kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Besok ada aja masalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sekarang memang carilah permasalahan, selesaikan masalah kita hanya dengan sholat, gitu ya. Oke, itu ilmu apa ya, mendapatkan hakikat ilmu. Nah, kita dakwahkan ilmu fadhil itu ilmu nilai apa ya, ilmu masail tadi ilmu manfaat atau fadilah. Kalau ilmu fadhil itu nilai tentang nilai utama atau nilai suatu ibadah, contohnya pahala. Kayak tadi kita bahas ya, sholat berjamaah, sholat sendirian nilai berjamaah lebih tinggi dari sendiri gitu ya. Kemudian dakwahkan pentingnya juga ilmu fadhil, mengajak orang lain untuk duduk bersama majelis-majelis ilmu fadhil, hadirkan fadilah-fadilah dalam setiap beramal. Jadi kita dalam beramal sebenarnya nggak boleh sih karena mengingat fadilahnya baru nggak, ya setidaknya menimbulkan gairah gitu ya. Gairah kita bertambah kalau kita ingat fadilahnya gitu. Oh, Allah janjikan lipat-lipat pahala, kenapa kita nggak kejar gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, kemudian ilmu masail itu ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah fikih ya, seperti tata cara bersuci, cara berudu, tayamum atau hukum ahli waris, jual beli ya.
Kemudian apa-apa yang dilarang oleh syariat agama, tentang zakat, tentang wakaf, tentang pernikahan, perceraian, itu ilmu masail. Dan ini kita memang harus belajar kepada alim ulama. Kalau kita nggak paham, tanya kepada orang yang paham. Jangan definisi, oh saya punya harta warisan, tanya yang paham ilmu fikihnya. Oh saya cerita ini bagaimana, tanya sama ini. Ada tempat kita bertanya kepada alim ulama. Itu untuk ilmu masail, ya. Jadi ilmu masail penting, kita dakwahkan juga pentingnya ilmu masail. Luangkan waktu kita untuk duduk bersama untuk membahas ilmu masail ini, bertanya permasalahan kepada orang yang paham, kepada alim ulama, dan tentu silaturahmi berkunjung kepada alim ulama itu ada mempunyai nilai yang cukup besar, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya hakikat ilmu ini ada pada kita. Nah, di samping ilmu, iringilah dengan zikir. Nah, zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah tentang apa? Keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi maksud dan tujuannya menghadirkan keagungan Allah itu untuk apa? Fadilahnya ada. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kita ingin nggak hidup dong, jangan dia nggak mati. Jadi kita selalu berzikir lah. Pagi setidaknya minimal zikir pagi petang. Kemudian Allah SWT berfirman, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Allah juga berfirman, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi kita dengan berzikir mengingat Allah, membesarkan keagungan Allah, berarti Allah juga memperhatikan kita. Kalau Allah memperhatikan kita, banyak kemudahan-kemudahan, hal-hal yang tidak terduga yang akan kita dapatkan. Gitu ya. Nah, kemudian dakwahkan juga zikir itu sangat penting. Kita selalu perbanyak membaca Al-Quran, ya, minimal sebaik-baiknya hidup ya 10 ayat kayak tante Emi tadi lah ya. Itu satu hari minimal sehari kita membaca Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak, tapi sehari kita baca. Kemudian hadirkan kemahasucian Allah di dalam hati kita, selalu selawat, mengingat betapa besarnya pengorbanan Nabi kita, Rasulullah SAW. Kemudian istighfar, meyakinkan bahwa Allah Maha Pengampun setiap pagi dan petangnya kita. Amalkan doa-doa sunnah, doa-doa yang makbul, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sifat yang keempat, ikram muslimin. Bagaimana kita bersikap sesama muslim. Kita harus tahu dia orang awak ya, tahu dia diampe. Ba'a cara memuliakan ulama, ba'a menghormati orang yang lebih tua, ba'a menyayangi orang yang lebih muda, ba'a menghargai orang yang sama. Tahu dia diampe, oh diajarkan awak di dalam disapah Minang awak seperti itu. Ternyata di dalam sunnah Nabi juga seperti itu. Muliakan ulama, hormati yang lebih tua, sayangi yang muda. Gitu. Jadi sama kita saling menghargai. Itu perlu ikram, artinya ikram. Allah akan menolong hambanya selama dia menolong sesamanya. Jadi salinglah menolong sama kita. Kalau kawan yang kesulitan tolong. Kalau dia minta tolong, kalau memang aduk itu jangan tak diagi-agi ya. Akan pelipik-lipik datangnya ke kita seperti cerita dakwahnya Om kemarin ya, bahwa sedekah itu nilainya sangat sangat besar. Dan Yesus sendiri juga secara pribadi merasakan hal seperti itu. Jadi guru besar mungkin di usia relatif masih muda, sampai tahun. Sementara orang lah 6 tahun. Nyata sih cari kenapa ambo dipermudahkan ya Allah? Kenapa yo bisa capek gitu? Padahal ambo biasa-biasa aja, pintar enggak. Ambo enggak spesial enggak. Biasa-biasa aja. Tapi dipermudah capek sama. Setelah dikaji-kaji ternyata isinya adalah sedekah. Sedekah membukakan pintu yang lebih luas gitu ternyata gitu. Nah, sedekahkan seketiknya. Tidak lo barat, tapi niatkan pagi hari sedekah. Setiap pagi kita harus sedekah berapapun nilainya. Tidak ada yang kadang-kadang sedekah ke tetanggawan, tidak ada orang yang lewat, tidak ada ke siapa lagi. Nampak kucing, lagi enggak kucing, sedekah juga. Niatkan itu sedekah gitu. Ternyata Allah balasnya berlipat-lipat kalau niatnya adalah sedekah. Jadi fadilah sedekah itu sangat besar sekali ya. Ternyata di balik sedekah itu nilainya di mata Allah adalah satu hal yang amal yang paling mulia gitu ya. Kemudian dalam ikram muslimin kita jangan membuka aib saudara muslim kita. Kalau ada banyak kawan wa masalah ataupun tidak usah diungkap. Karena suatu saat Allah akan balas aib itu dipermalukan, enggak di luar, enggak di jalan, di rumah wak sendiri wak dipermalukan depan anak-anak wak. Dibalik Allah seperti itu. Artinya apa? Masa aib wak dibuka sama anak wak gitu.
Nah, itu ibaratnya tuh pembalasan yang paling lah, yang paling dahsyat. Apalagi keluar, dia dah lama jawab lagi permalukan, apalagi di luar gitu. Jadi jangan kita buka-buka aib saudara kita. Jangan, kalau memang kita tahu dia maju, nggak usah kita jadikan suatu isu atau suatu apa malah kita embus-embuskan, itu nggak suatu hal yang nggak ikrom gitu bersama muslim gitu ya. Nah, senyumlah ke saudaramu, senyum itu ternyata sedekah. Jadi assalamualaikum, nah lagi senyumlah sedekah, waktu ada nilai sisi pahalanya di sisi Allah. Jadi jangan barek-barek senyum, jangan barek menyapu, ya mudah-mudahlah menyapu, banyak pahalanya untuk itu. Kemudian dalam ikram ini kita harus memuliakan ulama. Jangan ulama wak cace, wak apa, macam-macam ulama kan macam-macam ilmunya, macam-macam artinya. Jangan sampai ada kata-kata yang buruk untuk ulama gitu. Nggak, muliakan mereka, ilmunya banyak. Ya, jadi jangan sampai kita, enggak ilmu, enggak ustaz itu, ustaz itu. Enggak usah, jangan sampai seperti itu. Muliakan dia seorang ulama. Gitu. Kemudian beri salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Jadi assalamualaikum. Nah, kita masuk ke ruangan sama-sama, kita nggak kenal semua orang. Assalamualaikum, kita doakan mereka. Ya, itu adalah salah satu wujud apa bisa ikram sama muslim gitu. Kemudian bergaulah dengan orang yang berbeda watak. Mungkin iku barijo bisa lakukan. Nah, kita mencari kawan yang seide aja gitu. Ambo malih lah sama itu orangnya pamerang mah. Ambo malih mahnya orangnya lelet mah. Justru untuk membentuk karakter ikram kita sesama muslim, justru kita bergaul dengan orang yang berbeda-beda. Itu melatih kesabaran kita, melatih hati kita memahami sifat orang. Justru kita disuruh dengan orang berbeda watak. Jangan awak, ambo sama yang sama pendiam aja lah, ambo sama yang suku galak aja lah. Nah itu wataknya. Nah, justru kita disuruh bergaul dengan orang yang berbeda-beda watak. Itu Rasulullah yang mengajarkan kita gitu. Jadi karakter orang keras, karakter orang yang lembut, itu kita bisa memahaminya gitu dengan apa setidaknya terbentuk karakter yang baik di diri kita karena kita udah menelaah sendiri gitu orang gitu kita akhirnya akan terbentuk karakter yang baik untuk diri kita gitu. Dan berdoa hakikat dari ikram muslim itu diadu pada diri kita, keluarga kita dan seluruh umat yang ada di alam itu kan. Nah, kemudian yang sifat kelima, meluruskan niat. Luruskanlah niat kita. Semua yang kita lakukan adalah karena Allah SWT. Baik di awal kita beribadah, sedang beribadah, dan di akhir beribadah. Luruskan. Pertama, meluruskan ambo sedekah ke karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pas sedang manggil sedekah, ada orang, Mai. Tambahlah sedekahnya. Gitu kan, berubah niat gitu kan. Luruskan, ya Allah. Tadi aku kok salah niat, ya Allah, luruskan. Ampunkan hamba ya Allah, lurus lagi ya Allah, aku niat karenamu. Lah ada lagi orang, setelah berakhir, tadi itu enggak ada sifat ya yang lain muncul, luruskan balik ya Allah semua kemana. Jadi awak mulai mau berniat, setelah melaksanakannya, akhir melaksanakannya kita luruskan ya Allah semata-mata semuanya hanya karena dirimu, lillahi ta'ala. Kita luruskan ya. Artinya membetulkan niat kita. Maksud dan tujuannya adalah membersihkan niat dalam setiap amalan semata-mata hanya karena Allah SWT. Fadilahnya, sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas. Itulah Pak ya, bersedekah tapi ikhlas itu tidak penuh. Nah, sia-sia. Bersihkan hati kita, ikhlas. Allah SWT akan tidak memandang harta dan rupamu, tampanmu, cantikmu, enggak. Allah hanya memandang hati dan amalanmu. Jadi Allah akan melihat sejauh mana keikhlasan kita dalam melakukan itu semua. Juga, hai Mu'az, jagalah keikhlasan dalam setiap amalanmu, karena amalannya ikhlas walaupun sedikit, tapi mencukupi. Karena diiringi dengan ikhlas. Walaupun sedikit ternyata cukup. Banyak ternyata enggak cukup karena enggak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas sedikit tapi mencukupi. Nah, jadi kita dakwahkan lagi pentingnya luruskan niat ini, selalu memeriksa amalan dan pastikan amalan kita semuanya itu adalah karena lillahi ta'ala, berdoa kepada Allah, selalu lurus niat ini ada pada diri kita. Nah, yang sifat keenam, sifat berdakwah dan bertablik. Jadi sampai dakwah itu artinya mengajak, tablik menyampaikan. Kita lakukanlah ini. Walaupun Yosi ditodong sama Yendi, sama kemarin ya, sama teman-teman Yosi, giliran Yosi, tapi ingat, ya Allah niatnya dakwah tablik aja lah. Walaupun fadilah ambil fadilahnya. Walaupun yang sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada terkesan sama kawan-kawan, terkesan sama yang mendengarkan. Dengan ada kesan, oh iya, atuana
oh iya besok deh mulai deh. Alah Bapak halu gadang lah ada niat untuk melakukan niat untuk merubah diri itu udah berpahala besar. Jadi itulah yang orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang yang sukses di dunia, jaya di dunia dan akhirat dengan memiliki 6 sifat Rasulullah tadi. Nah, satu lagi bonusnya, satu lagi yang awak bahas ada tentang halal. Nah, karena Yosi berkecimpung sering memotong ayam, memotong sapi, ya. Nah, harus dijagalah kehalalan aku yang kita makan dari terutama protein hewani dari ternak ya. Kadang pisauan tidak tajam, tapi wak pasuan aja memotong ayam. Nah, itulah tidak halalnya wak makan itu. Wak ayamnya lah kesakian dulu. Dua lagi kalau memotong itiak sampai 2 kali 3 kali menyaiknya barunya kan itiak tuh memang urek nangunya panjang. Tapi kalau kita memotong betul di urek napasnya dan tenggorokannya, ya memang karena salurannya panjang, otomatis udara dari paru-parunya juga lama lapih keluar. Jadi lamanya mati, tidak sama aja yang potong sekali potong langsung mati kan. Jadi ambil puluh itu ya, tuh lihat tuh potong lo balik deh. Lah halal yang wak makan itu tuh. Tidak halal yang wak makan, karena wak menyakiti. Apalagi sapi di saat kita berkorban. Nah, itu perlu juga banyak hal-hal seperti itu. Jadi halal itu dari cara memotong dan wajib baca bismillah. Nah, kadang-kadang kita perlu hati-hati. Kalau kita di Padang agak lebih aman gitu membeli ayam. Nah, dipotongan orang dulu baru dikubaknya baru dipotongnya. Yakin waknya lah baca lihat waknya baca bismillah. Yakin nyola cara memotongnya pun. Tapi kan kebanyakan ayam kalau di Bengkulu enggak ada orang memotong ayam di depan awak ada menjual dalam bentuk karkas yang sudah telataan di tempat-tempat penjualan. Jadi kan enggak tahu proses pemotongnya apakah ayam hidup atau ayam mati itu. Enggak tahu ada. Nah, itu perlu juga hati-hati. Ada yang kita karena saking kehati-hatinya nak mau beli itu dong, beli yang hidup, ambil yang hidup selebih ambil motong seorang. Saking kehati-hatiannya bukan saking ingin praktisnya, tapi ingin kehati-hatian benar-benar kayak halal tuh enggak gitu. Nah, ya sih kan termasuk orang yang kulineran kok. Ayam kampung sih jual, ayam potong sih jual. Tapi saya yakin kan ada konsumen. Oh, ambo sendiri yang melihara, ambo sendiri yang kasih makan, ambo sendiri yang motong. Jadi adab-adab untuk mencapai kehalalan dari proses penyembelihan hewan udah gitu. Apalagi makanannya juga. Nah, itu kan banyak makanan yang mengandung gelatin untuk membuat suatu formula biarnya taluannya kuning. Jadi itu suatu enkapsulasi bahannya ada gelatin. Tanya dulu, kok gelatinnya dari babi, kok dari sapi, itu dari aku gelatinnya. Terus tahu gitu itu. Nah, kadang kita kan enggak penting lah jualan di pasar kita itu makanya segini kok saking ketatnya penjagaan atau dari MUI tentang kehalalan suatu produk termasuk yang kulineran atau jajanan kalau tahun itu nggak ada sertifikat halalnya bukan boleh diedarkan samping itu bagus pemerintah tegas gitu untuk menjaga apa yang kita makan itu halal jangan beko jajanannya apa ternyata ada hal-hal yang cara pemotongannya tidak benar, cara apa. Jadi harus semua jajanan kuliner UMKM kini kok wajib di tahun 2026 kok sudah mempunyai sertifikat halal. Apapun yang dijualnya sudah keripik singkong adalah halal. Karena dilihat cara masaknya bahannya apa, nah, bahan penyedapnya apa. Nah, pernah kasus iko bakso kecilnya, bakso apa kok? Bakso sapi, iko bakso ayam. Kita tes dengan menggunakan PCR. Katanya bakso sapi, tapi kok tepas di PCR ada babinya. Itu kita tahan, maka kita teliti kenapa ibu kecil kok sapi, bakso sapi, tapi secara PCR ada DNA babi di dalam kok. Dipikir-pikir dari mana? Ternyata dari wadah. Ternyata yang mengiling di pasar itu orang juga mengiling daging babi. Nah, dengan ada itu DNA babi tak bawa ke dalam bakso sapi. Nah, itu kan tidak halal kita makan. Tapi kita tidak tahu kan. Bukan tidak tahu diampunilah sama Allah. Tapi kan kehati-hatian kita di dalam beribadah itu perlu kita jago. Kita sendiri kali. Jangan dianggap tidak tanggung jawab ambo. Itu tanggung jawab pemerintah. Nah, kalau gitu juga anggapan tidak ada kebersihan dalam hati kita. Tidak ada ibadah kita yang bersih. Kalau kita lemparkan hal-hal yang bisa kita jago. Kita lemparkan ke pemerintah gitu. Nah, jadi di dalam sebagai seorang ahli peternakan lah yang berkecimpung di ternak
Yusi ya sangat fokus dengan hal kehalalan dalam proses penyembelihan itu perlu kita hati-hati karena halalnya makanan yang kita makan banyak memberikan keberkahan kita. Kadang kenapa hidup kita nggak berkah? Itulah ibadah, lah berdoa, lah sadunya ternyata cara ada hal yang tidak halal yang jadi menyebabkan itu menjadi nggak berkah gitu. Nah, mungkin itu NTE sharing kita cerita dakwah kita malam itu boleh kita diskusi. Om Salman bantu ya. Om Firdaus juga bantu. Karena Masya Allah. ya itulah. Masya Allah, Ante Yosi luar biasa kalau istilah orang kini daging sadunya. Ya. Isinya daging semua gitu ya. Luar biasa. Ya sharingnya banyak hal-hal yang kadang-kadang memang kita sering luput dari hal yang kecil yang kita anggap ya kecil lah, tapi kecil itu kan lama-lama jadi besar ya. Ya ini beberapa hal yang bercatat. Mungkin bagi yang baru datang ya, Mbok 6 kesimpulan, 6 sifat Nabi, sifat sahabat Nabi ya. Yang pertama sangat yakin dengan la ilaha illallah, lalu bisa salat khusyuk, punya ilmu, lalu ikram atau fitrah muslimin ya, berkasih sayang muslim, niat yang ikhlas atau luruskan niat, lalu dakwah dan dakwah ya sekecil apapun sampaikanlah walaupun satu ayat gitu kan. Nah kalau yang ikhlas nih memang Mumpung beraja bahwa ikhlas is the key of everything, dan ternyata memang secara penelitian juga sudah terbuktikan bahwa dengan ikhlas itu akan menarik rezeki gitu. Ya. Kuncinya ikhlas. Nah, mungkin untuk waktu kita juga tidak banyak lagi. Barangkali ada dari kawan-kawan yang akan memberikan komentar, menambahkan atau bertanya, kita persilakan. Silakan, mumpung ada nih ahlinya nih. Yang jawab ya, kawan-kawan boleh. Ya, boleh berkomentar atau apalah ya. Salman nih sudah buka mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yendi. Maaf nih, video juga dibuka karena masih di klinik sambil kontrol. Oh iya ya. Ya, oke. Silakan Om Yendi. Iko Bu Prof, ambo kan kini kan mungkin hampir 3 bulan ambo kontrol ya, karena itu dapat darah tinggi itu. Terus ambo pingin hampir 3 hari ambo di AGUB. Kata dokter tuh sampai seumur hidup harus minum. Nah itu yang membuat kadang-kadang, aduh ya Allah, kok kadang-kadang tuh ada terbesit pikiran, minum UB sampai mati kan istilahnya gitu ya. Kadang-kadang ada rasa cemas, takut gitu ya. Jangan-jangan lihat keadaan teman-teman yang lain yang udah duluan gitu ya. Itu kadang-kadang ada drop rasa diri gitu. Bagaimana itu kita ngatasinya itu, Bu Prof, bisa dibantu secara medis atau cara apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Yendi, nggak usah merasa. Ambo juga minum obat rutin. Tensi ambo paling rendah 140, seharian rata-rata 160. Tensi ambo seharian 160. Itu normal. Kalau ambo sakit kudu itu tensi ambo lampian 190 sampai 200. Jadi wajib minum obat. Wajib minum obat itu tujuannya kenapa? Supaya nggak terjadi lonjakan yang mendadak. Jadi kita wajib minum obat itu supaya stabil, nggak ada lonjakan yang langsung tinggi, itu yang berbahaya. Jadi terima dengan baik, dengan ikhlas. Dokter tuh memberi yang terbaik karena kita lewat jalur kedokteran medik ya, medis, obat. Itu adalah terapi bagaimana menjaga kestabilan tensi kita tetap tidak terjadi lonjakan mendadak. Jadi harus minum obat itu. Yesi juga minum. Yesi gula. Kalau Yesi ahli orang biokimia. Selalu di kelas ngecek, oh jaga ya, jangan gula. Nggak, kalau udah gula nanti ginjal rusak, sampai ke jantung, udah jantung, tensi, darah semua komplikasi. Nah itu teori kan? Teori disampaikan di depan kelas dan anak seperti itu. Yesi baru menderita gula 6 bulan kok lah, 6 bulan kok. Yesi nggak tahu kalau Yesi gula. Taunya tuh datangnya dari mana? Pertama bisul. Mbak kok bisul, aku nggak sambuh-sambuh ya. Nggak karyang-karyang.
kenapa enggak kariang-kariang bisu aku luku pun enggak sembuh. Pergilah ke dokter, dok, saya ini udah bisunya udah 2 bulan dok, tapi kok semakin dalam dan enggak ada tunjung-tunjung. Ibu gulanya berapa? Karena gula enggak cek rutin kan. Nah, mau cek tuh lah 6 bulan yang lalu pakai cian gula 180-nya dok. Oh enggak nyampe 200 enggak. Orang tinggi lah dok. Tapi kok lalu kok enggak selesai ya? Kita cek lah ya ibu ya, gula ibu barah. Ternyata gula itu lah 360 lah pasti cek. Wah dokternya langsung senyum bu, kita bersihkan ya di ruang operasi. Karena ini nggak akan sembuh, gula ibu tinggi, harus dibersihkan di operasi. Ya dok, mana yang terbaik aja. Sekarang ibu rutin ya minum obat. Nah, setelah minum obat itu mulai nih semutan di tangan, mata kurang tuh ternyata itu dampak dari gula yang tinggi. Nah sekarang mau ya diet harus karbohidrat. Jadi lebih banyak makan buah, makan umbian atau apa. Jadi itu memang awal tua lah banyak saya yang datang kan. Nah, tapi jangan kita sikapi dengan hal yang membuat kita malah depresi atau malah semakin takut. Nggak apa-apa, dikasih metformin sekali, nak mempan 2 kali, istilah 2 kali minum metformin sehari. Tensi, wajib, ibu seumur hidup wajib minum obat tensi ya bu, karena tensi ibu tinggi, hariannya aja 16, 14, nggak bisa nih bu, harus, oke, gitu. Tapi efeknya memang ke ginjal, ya. Nah jadi bagaimana? Nah, ya kan belajar herbal juga. Jadi setiap hari kini untuk misalnya kelor ditanam, kumis kucing ditanam, salam ditanam, ada makan rumah ada tuh. Jadi tiap pagi itu sarapannya itu adalah daun-daun herbal tadi, rebusan kumis kucing biar ginjalnya nggak tersumbat, ginjalnya lancar. Kelor untuk menurunin tensi tadi, daun salam untuk menurunin tensi. Jadi tiga tambah kayu manis untuk diabetesnya. Nah itu yang diminum tiap pagi gini. Kebetulan ada di belakang rumah, jadi tiap pagi sebelum pagi habis itu dulu, dapatlah sekali 2 kali, nah sekali diminum, sekali simpan dulu di kulkas, pulang mereka minum lagi ya. Jadi kita sikapi aja dengan hal-hal yang apa, jangan membuat hal-hal itu membuat kita jadi depresi, malah kita tambah sakit dinya, tapi nggak apa-apa, itu kan anjuran dokter bagus supaya tidak terjadi lonjakan yang fatal. Itu ya Om Endi semangat. Bu Endi tidak sendiri, kita lah tua banyak penyakit yo. Jadi kita sharing kita kan. positive thinking ya. Ya. Positive thinking, Amin di. Amin. Yo sehat ya Bu Endi ya. Oh, Bu Ayo, Endi. makasih. Karena kecemasan itu adalah sebagian dari sumber penyakit dan Stres ketenangan kita adalah lagi. obat dari satu penyakit. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi lebih penyakit itu banyak juga disebabkan oleh pikiran. Dipicu oleh pikiran kita sendiri. Iya, gitu. Jadi tapi memang awak yang lah menjelang 60 lah kok Ya ya. 60 wah, sebentarnya 60 wah sadonya kok kan. Kita menerima lah memang Iya. apa mulai menurun. Razak. Mulai menurun, ya betul. Udah. Mulai lelah. Normalnya lah. Baik, barangkali kita kasih kesempatan lagi kawan-kawan yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan. Nih ada yang buka mic nih, Om Salman sama Om Ilham. Mungkin Om Salman dulu ya tadi yang dulu buka mic kayaknya. Silakan Om, kita sharing Om. Ajarin ya yang salah-salah Om. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jazakillah Ustazah Yesi. Ambo kesimak ya batu gitu ya. Tadi yang pertama bagaimana memahami, memaknai la ilaha illallah gitu ya. Nah itu sebetulnya memang kunci gitu. Kalau kita sebetulnya ya sebagai hamba Allah gitu, itu yang harus diingat selalu. Ya salah satu buktinya lewat salat itu kan, bahwa apa namanya sudah disampaikan di azan itu hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, untuk apa salat kan gitu. Yaitu untuk mendapatkan al-falah, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan ya. Jadi sebetulnya ya seperti kata Yesi tadi bahwa kadang-kadang awak kok aneh gitu ya. Di luar salat itu meratuk-ratuk ke Allah gitu ya. Tetapi ada kesempatan yang khusus dan spesial itu tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin ya. Padahal itu dipanggil, ayo salat gitu ya. Untuk memperoleh al-falahnya itu sukses dan bahagia, tidak hanya sukses saja ya. Sebab ada orang sukses tapi nggak bahagia, nggak senang hatinya. Atau ada orang yang senang hatinya tapi nggak begitu sampai ke puncak karir, ke puncak tujuan gitu ya, capaiannya gitu. Jadi salat itulah penghijauan. Tanya dia tadi mikir ya betul gitu ya.
ini yang kita harus optimalkan begitu ya. Nah, kemudian juga dikaitkan dengan makanan. Ya, ini memang penting sih ya. Ada sahabat Rasulullah yang berdoa, ya, tapi kata Nabi itu percuma aja berdoa gitu. Kaget kan? Oh, kok gitu ya Rasulullah gitu. Itu yang dipakainya itu ada yang haram, kemudian yang dimakannya ada yang haram. Allah tidak menerima doa, ya, mengabulkan doa-doa orang yang makan yang haram gitu. Nah, ini makanan hati-hati. Apa dulu sebelum ke Belanda dulu ya, yang penting nggak ada utusan babinya sudah makan aja gitu ya. Tapi begitu sampai di Belanda, kawan-kawan itu apa istilahnya? ah, ada zat-zat kimia ya gitu ya. Itu harus ada daftarnya yang ternyata seperti tadi dibuat dari babi dan sebagainya begitu ya. Nah, itu perlu diwaspadai gitu ya. Dan Ya, hati-hati ya. memang salah satu caranya ya memang harus belajar, harus memahami itu ya. Dan yang kedua yang paling menentukan itu adalah doa ya. Jadi kalau kita ragu misalnya ke suatu tempat, berdoa saja, ya Allah ini halal nggak gitu ya. Kalau halal, engkau izinkan mau memakannya, tapi kau nggak beri peringatan gitu. Ya. Jadi ini memang penting gitu. Jangan kadang-kadang, mohon maaf nih, mau sampaikan ada orang kadang begitu sampai di luar negeri, nggak apa-apa lah, awak di luar negeri gitu ya. Itu juga halal gitu katanya gitu ya. Itu jangan menyepelekan gitu, sebab sesuap yang haram itu sampai puluh hari doa nggak didengar Allah gitu. Kalau Allah tidak mendengar, ya ke siapa lagi yang mau mendengarkan gitu gitu. Ya. Ya. Jadi betul tadi terkesima, iya ya sepertinya perlu diperbaiki lah begitu ya, diperbaiki gitu. Nah, kemudian tadi yang di mengicauan kok semua hidup makan ube. Ya, sebetulnya mari kita eh, memandang dengan keadaan sebaliknya saja. Berarti itu adalah takdir dari Allah gitu ya. Dan orang yang bernilai tinggi itu adalah orang yang mau ridho akan ketentuan Allah yang di gitu ya. Jadi kalau makan obat itu ya Allah, sesungguhnya Engkau yang menyembuhkan. Hamba Ya. tidak tahu ya Allah bagaimana cara untuk mendapatkan kesembuhan Engkau itu. Dan dari dokter disuruh makan obat ini. Jadi karena hamba tidak berilmu, hamba cari ke orang yang berilmu, hamba laksanakan. Tapi sebetulnya Engkau yang menyembuhkan ya Allah. Dan Ya. jadikan ini sebagai cara hamba untuk lebih dekat kepada Engkau. Nah, tentang umur, rasulnya kawan lawannya yang meninggal dan sebagainya, ya pasti Allah akan meninggal juga. Tapi Ya. waktunya tidak akan dipercepat dan tidak akan diperlambat kan. Ya. Tadi mau menanya cerita ada kawan yang dari Padang gitu ya. Hamba tersentuh juga. Kecilnya daki rumahnya banjir itu ya sungai itu ya. Pak belok saja gitu ya. Aduh, seharusnya sungai itu lurus, tapi tiba-tiba belok ke rumah yang lain. Ada rumah yang sederhana di situ nggak kan eh. Terus orang di situ mengatakan mungkin di tempat yang itu banyak maksiat. Tapi yang terpikir oleh kamu tadi, janjian di rumah yang sederhana tadi itu ada amalan yang tinggi gitu ya, sehingga dilindungi Allah gitu. Ya, jadi ya, mari kita belajar untuk mulai berpikir positif gitu ya. Jadi jangan terfokus kepada hal-hal yang negatif gitu. Seperti tadi mau belajar gitu. Kalau tadi kawan ngician, mungkin di situ ada maksiat. Tapi ya terpikir oleh jangan-jangan di rumah sederhana itu ada amalan. Apa amalan mereka? Ditanya enggak gitu. Gitu. Jadi yang ya masalah obat dan lain sebagainya, kalau memang itu ketentuan Allah ya sudah diterima saja. Ya, seperti Nabi Ayub ya, yang sakit sekian lama, ya, diterima dengan hati lapang, ya, dan tidak eh, mempunyai pikiran yang negatif kepada Allah, akhirnya kan baik gitu. Ya, dan bagaimana cara Nabi Ayub berdoa, ya Allah, ini hamba khawatir, ya, hamba tidak bisa beribadah lebih baik lagi karena penyakit ini. Jadi bukan kok sakit tahu Tuhan nggak gitu caranya. Itu bahasa ya hebat ya. Ya Allah, hamba ingin beribadah dengan lebih baik ya Allah gitu. Apa khawatir karena sakitku berkurang gitu ya. Nah, tidak minta disembuhkan tapi Allah Maha tahu lah gitu ya. Itu bahasa bahasa cinta yang tinggi ya. Ya, jadi kalau memang kalau sudah ada
jalinan cinta yang kuat itu kadang-kadang tidak harus diucapkan dengan kata-kata yang lugas gitu, ya. Itu sudah sampai gitu. Allah Maha mencintai. Jadi itu yang terkesan. Terima kasih, Yosi. Ya, Mau begitu dapat sama-sama. ilmunya, semoga Alhamdulillah. diberkahi Allah gitu. Ya, Amin. Ya, gitu, terima Ed. kasih, Salman. Jadi intinya apa positive thinking, balik-balik lagi positive thinking ya Om Salman, kawan-kawan, Ya, apapun yang kita alami, kita tetap positive thinking dan berhusnuzon sama Allah sambil betul. tetap Ya, usaha pasti ya. Usaha ya. pasti, tapi usaha harus dibarengi dengan positive thinking ya. Itu yang ambo tangkok dari tadi Om Salman. Ya. Kawan-kawan, kini jam 21:31 ya. Lebih. Ya, Ambo megang saja. Tapi nggak masalah, ini kan dari kita untuk kita ya. Kalau kawan-kawan mau Ya. lanjut atau mau ada yang mau tambah lagi, ada penambahan silakan. Ya, nih Om Ilham lah, pakai tangan. Silakan Om Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yosi, Yo. Profesor Yosi atas sharingnya malam kok. Kancak mana? Komprehensif. Alhamdulillah. Iku karena dipaso sama. Jadi malam ke ya seperti kata Om Salman tadi lengkap ya, yang disampaikan oleh Profesor Yosi lengkap. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minanas gitu kan. Jadi ambo terpikir bahwa seorang manusia yang sempurna, ya mungkin nggak sempurna dalam arti seutuhnya, tapi sempurna dalam beribadah itu, dia bukan cuma spiritual kesolehan sosial yang dia kejar, tapi juga kesolehan sosial. Nah, jadi tadi yang poin Gabara tuh yang keempat ya. Jadi Iya. di samping dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga memikirkan sesama manusia, memikirkan makhluk-makhluk Allah, ya kan. Jadi tidak cuma SDM selamatkan diri masing-masing, kan kita kan itu tipe manusia egois lah ya. Dia soleh sendiri, pengen selamat sendiri, di dunia selamat, di akhirat selamat. Oh, masa bodoh dengan orang lain, nah itu tidak bagus ya. Terus yang terpikir Cile yang masalah kehalalan ya. Ambo sering juga kita berhati-hati soal makanan yang halal gitu kan. Jangan sampai termakan yang haram. Tapi kita soal makanan yang halal kita pikirkan sumber duit yang halal, kadang-kadang kita itu kajiannya 1 malam puluh itu Om Ya. Iya, kadang-kadang manusia itu esensi halalnya cuma dari yang dimakan. Iya, saat dimakan, tapi nggak tahu datangnya dari mana. Betul. Itu. Jadi betul pas sekali. pikirnya Parah kita biasanya. Ya, haram banget kan. Pikirin tadi demikian, tapi beko pas pikir itu Berkahannya nggak dapat. Ya. Gitu. Jadi kalau nanti kan seperti Ustadz sampaikan, di akhirat itu akan ditanya dari mana kita dapat sumbernya dan kemana kita belanjakan. Nah, jadi bukan cuma kemana kita belanjakan. Kalau tadi beli makanan yang halal itu berarti kemana kita belanjakan. Tapi sumbernya kita juga harus pikirkan. Keberkahan itu baik datang halalan dan tema berikutnya boleh tuh diangkat Om Ya. Perlu tuh karena kita hidup dengan banyak berinteraksi dengan orang dan kita menerima juga gitu kan. Menerima. Jadi perlu kita evaluasi yang kita terima itu sejauh mana. Betul. Jadi bukannya bukannya haram aja kita harus khawatirkan yang jangan subhat, masuk mulut ya proses yang subhat. Jadi kadang-kadang kita subhat itu yang abu-abu kan. Udah tahu teman kita ini cara ininya kita dibagi dikit, ya nggak apa-apa lah, kan dia yang dosa, kalau saya kan terima doang gitu. Nah itu mulai deh. Kehati-hatian balik. Ya kehati-hatian. Ya itu saya bisa mau tambahkan. Terima kasih pokoknya atas penjelasan Teosi, luar biasa. Alhamdulillah. Ya silakan Teh Ed. Ya, terima kasih Om Ilham, bertambah kasanah gitu, karena kan tidak cuma zatnya, tapi juga caranya gitu kan. Betul. Tentunya ini butuh lebih panjang lagi nih kajiannya. Ya, barangkali bisa satu tema itu. Ya, satu tema sendiri. Mungkin bisa untuk tema bulan depan kita cari siapa yang kawan kita yang kira-kira bisa sharing tentang hal ini. Bisa juga nih buat
panitia ya Om Yendi atau yang lain-lain bisa kasih masukan, itu silakan karena sifatnya pengajian ke Sarawakku kan dari awak untuk awak gitu Iya. ya. Mungkin Tante Ed, mungkin ada anu juga. Kok ada anak-anak kita yang juga udah paham, lah pun kok kita hadirkan juga mewakili diri kita gitu. Belajar pula wak kan anak-anak yang muda-muda mungkin ilmunya mungkin lah terupdate pula nak, tapi masih Ya, dalam wadah kita bersama gitu. Kalau seandainya dari kita temanya belum pas, kita dari anak-anak kita hadirkan juga bagus rasanya sih. Mah tahu tamu lo jodohnya di situ antara kita, tamu anak. bisa banget. Ya, Ide, barangkali dari ide. awak aku selain awak kita aja juga keluarga kita itu sangat sangat boleh Iya, ya. Bapak ada ya. Sangat boleh karena kan kita Jadi dalam dapat yang Om Yendi mencari-cari dalam beko, dalam keluarga besar ibu wa RG, Yendi. ya. Ah, RG 87 lah keluarga besar ya kita masuk Iya, anak-anak nggak dulu. apa-apa dari anak-anak kita Nah, lah kadang-kadang dewasa, pun nak. lah dewasa punya lo ilmu sendiri gitu kan. Baik, itu masukan yang sangat Ya. yang sangat bagus ya. Boleh kawan-kawan nanti juga kasih masukan, silakan aja. Nah, Mungkin ada juga menarik CTNTR. Hukum waris tuh kayaknya banyak gitu yang banyak Jo yang nggak Nah, paham ya. betul. Ilmu faraid. Iya. Betul, dalam beberapa hari kamu bertemu juga kawan rata-rata membicarakan itu kenapa? Karena usia-usia waiko Iya. orang tua lagi meninggal, betul. terus kita juga sedang mengalami itu. Nah, emang itu sangat ini Mulai sih. nampak contoh-contohnya dan Ya, memutuskannya nggak paham, dan kebatannya nggak paham. Itu betul. ambil saya kesimpulan Dari seorang nggak. dari percakapan sehari-hari aja kawan sebaya awak, itu udah mulai banyak tuh rata-rata punya masalah itu karena di kampung orang gila ndak ada ini hukumnya ini itunya. Cuma ya memang kalau pembahasan itu perlu ahlinya juga ya. Ahlinya, Ya, betul. apa ya Ahli salah-salah hukum anu. lah Betul. gitu kan. Betul. Ya barangkali kita kalau kayak gitu kalau hukum FARA itu kan ya perlu orang yang betul-betul ahli. Abu juga nggak tahu apakah di antara awak aduh ya barangkali siapa tahu ya aduh kan kita nggak kenal semua, mungkin bisa masukkan juga dari kawan-kawan yang lain gitu. Betul. Ya mungkin kalau bulan depan nggak sambil mencari ya kita indikan lagi topiknya yang lain gitu bisa. Betul. Ya gitu kawan-kawan, ada lagi yang mau kasih masukan sebelum tutup segini jam 21.38. Mungkin ada yang mau kasih komentar atau Lama-lama deh. Lalu alay. lalu capek ya. Tidur cepat bangun pagi kan katanya begitu. Ya, silakan Om Os. Bangun biar tengah malam awak bisa sholat ibadah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ambo menyimak dan Ambo mencari ilmu dan Ambo dapatkan ilmu itu. Mudah-mudahan menjadi ibadah bagi yang menyelenggarakan, yang berbicara, dan yang hadir pun bagi awak semua. Dan semakin membawa kita silaturahmi yang mendekatkan kita kepada akhirat, mencari ridho Allah. Barangkali itu aja dari Ambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Om Os. Mungkin juga nih yang buka mic nih Ante Nurmalis, barangkali ada yang mau ditambahkan? Kesempatan Wak sesekali bersilaturahmi, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, izin talambe ke masalahnya di situ kan isanya lebih talek daripada Jakarta. Betul. Iya, sebetulnya masalah Yendi, masalah hipertensi, masalah diabetes. Dokter banyak kan ngomong. Hampir semua. Iya, seiring dengan usia bertambah dan umur berkurang kan. Jadi semua fungsi itu menurun. Jadi kalau misalnya pankreas sistem vasomotor di otak segala macam itu menurun. Yendi dulu pernah keluhkan juga tuh masalah hipertensi, apakah akan minum obat seumur hidup. Kemudian ketika dia puasa gimana cara minum obat. Nah, sebetulnya Iris kalau soal penyakit kok kuncinya Iris kun fayakun saja. Kun fayakun. Karena kalau seperti yang Salman bilang, Iris merasakan tuh. Jadi yang memohon ke Allah soal sakit itu kan, ini sekolah 5 tahun HNP itu. Saraf terjepit lah kalau orang. Tapi itu mengenai 3 lumbal.
Jadi 3 tulang belakang itu kejepit. Itu ada 3 hari tidak bisa sujud. Itu lebih menyedihkan rasanya. Tapi kalau Yendi masih pusing-pusing, kelir-kelir gitu ya, mungkin masih bisa sujud, masih bisa berdoa dengan sujud dalam sujud lah gitu. Tapi kalau tidak bisa sujud itu, aduh, seperti Om Salman tuh kan, doanya di situ tuh. Tapi balik ya, ikhtiar, misalnya begini. Meskipun dokter Iris juga ada rasa takut karena tahu risiko kan. Jadi dianjurkan harus pasang pen di tulang belakang itu sisi kanan, sisi kiri. Jadi untuk 3 tulang belakang. Jadi tidak ngerti tuh kan. Jadi kenapa Iris masih Jadi yang dibayangkan Iris invalid 15 hari minimal itu hanya telentang saja. Jadi itu rasanya terbayang 15 hari telentang, tidak bisa sujud, tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara otak ini kan masih bekerja segala macam lah, itu tidak kebayang. Jadi Iris kecian kebetulan yang jadi dokter itu adik kelas. Bisa enggak Roni? Iris pikir dulu. Jadi pulang, semua anak, kebetulan anak suami kan dokter. Dia bilang, udah kapan bunda operasi? Kapan bunda operasi? Sampai Iris memanul, Iris kecian kau udah. Bisa enggak menghargai bunda untuk memilih tidak operasi? Itu serumah-rumahnya jadi takajui kan. Terus bingung ya. Kok bisa bunda putuskan tidak operasi? Terus bayangkan. Seandainya sakratul ketika anestesi, ketika ini begitulah ketakutannya kan. Ada takutnya itu. Jadi yang Iris takutkan itu sebenarnya ketika ajal tiba, Iris dalam keadaan tidak sadar. Itu yang paling Iris takut. Maunya kan awak sadar la ilaha illallah itu tetap barasia gitu. Apa sih namanya? Ada bayangan seperti itu. Jadi kalau misalnya soal sakit diabetes, sakit hipertensi, kadarullahnya ketika sudah ditemukan terapinya, harus minum obat, misalnya kayak Yendi yang tak turun-turun, harus 2 kali sehari, atur sajalah. Karena yang dipertimbangkan adalah ketika satu obatnya turun, dia harus dimasukkan obat berikutnya di dalam 12 jam atau berapa jam lah disuruh tuh sesuai dengan fluktuasi tensi. Sama Joyosi yang diabetes, ya gimana lagi kalau orang sudah berumur, pankreasnya sudah fungsinya menurun, jadi nggak bekerja ya gitu. Terus gimana upayanya? Betul itu. Apa yang bisa kira-kira yang membantu ikhtiar? Ya obatkah? Apakah herbalkah? Jadi balik pola berpikir positif dan tidak boleh berburuk sangka sama Allah, ketetapannya ada maksud Allah yang indah kan. Gitu aja. Cara awak bersyukur dan bersabar. Itu aja. Kalau Iris kalau ditanya itu ada yang pasien itu yang kanker, hanya anak-anak 7 tahun diketahui kanker. Jadinya harus kemoterapi. Jadi amaknya kok orang farmasi. Keciknya kayak Iris kan. Dokter, kalau minum diagih kemoterapi, itu kan sel yang dibunuh tidak hanya yang sakit. Yang normal pun pasti dihantam kan? Kan betul tuh. Terus kayaknya enggak cara lain. Jadi Iris takut menjawab hati-hati bana. Kalau uni tanyo ada cara lain sampai kini alun basobo hanya kemoterapi untuk kanker itu. Tapi kenapa enggak mungkin kun fayakun sajonya? Begitu katanya. Ube kok kan dari tanaman sadonya. Rata-rata kan dari alam. Kenapa enggak dicari saja di alam kau yang menyerupai? Kok orang kayak awak dulu enggak ada kanker, enggak ada apa-apa. Sehat-sehat saja enggak ada sakit manga-manga tuh karena polanya memang sehat. Jadi basobo lah dek uni itu terapinya dengan sirip tulang hiu, sirip hiu. Entah apa tidak lo ngerti dengan kesungguhan hatinya gitu mau be anaknya dengan sirip hiu tuh anaknya dek 7 tahun tuh kan susah tuh nyobe sup lah tulang hiu tuh macam-macam. Alhamdulillah kadarullah lo kan ketikanya preso ulang di Jakarta di Cipto, heran dokter anak tuh onkologi anak tuh. Baca ibu kue saya hilang tuh kemo tuh sekali preso hilang kanker tuh gitu. Balik. Kan Allah itu yang mencarikan jalan dan ketetapan Allah lah. Jadi awak lau mau giko kan memang harus ada sesuatu yang mentautkan hati ya. Jadi sebenarnya tadi dia setelah terkaya kok. Jadi senangnya
Alhamdulillah Yendi selalu mengingatkan. Iris kan paling jarang juga cari WA ke. Kecuali ditelepon gitu. Kalau ditelepon pasti insya Allah direspon lah. Tapi kalau WA kadang-kadang dibaca, karena lupa. Mau merespon ada lagi yang gangguan udah. Jadi mungkin itu kali yang perlu tuh Yendi. Iris pengen support saja. Balik-balik wak ke dasar wak. Nggak ada istilahnya yang tidak mungkin kata Allah. Seperti halnya Salman Ngecan. Nabi Ayub tuh seberapa betul lah penderitaannya tuh. Tahu loh kisahnya kan. Tapi kan tetap saja berdoa untuk kesembuhannya supaya bisa lo beramal di akhir hidupnya kan gitu kan. Awakku kan menunggu hari sih kan. Jadi nggak usah lo yang ditakut karena ini mungkin seumur hidup. Ini sudah ada hipertensi, diabetes, apa satu lagi ya? Ada 3 deh nosanya. Tapi udah Rizko temukan lo terapi untuk dirinya sendiri gitu. Itu yang apa Yosi bilang diusahakan udah Rizko apakah harus mengaji tiap hari. Jadi yang menenangkan hatinya gitu. Pokoknya diusahakan lah yang bisa dimaksimalkan gitu. Harapan Ilis kan gitu. Misalnya udah Rizko kan kalau Ilis kan selalu jauh dari Rizko menyemangati lah. Jadi Ilis kecaan lebih apa juga kan dosen, dokter. Kemudian dengan bisanya beribadah melalui profesi itu sendiri kan suatu yang menyenangkan gitu. Jadi karena situ gitu. Jadi enggak usah karena penyakit gitu. Jadi mungkin awak harus cari lo bentuk apa yang menyenangkan hati awak, yang bisa menyemangati awak gitu. Kalau semua aku kan cemas tinggi, takutan tinggi, apalagi si awak lalu susah tuh. Susah lalu capek jago. Kan memang kodratnya seperti itu. Terus awak balik. Ini kok kan awak menunggu dan menyiapkan. Tak ada yang lain dari itu. Kemudian Iris kalau bisa ini apa ya sekedar sharing sama Yendi ya. Karena Yendi sebegitu takutnya enggak lupa minum obat. Balik Yendi. Orang enggak ada ngapa-ngapain juga. Kalau takdirnya datangnya dipanggil kan. Itu saja. Nah, jadi Iris lah 5 tahun dengan saraf terjepit ini dengan keyakinan akhirnya enggak jadi operasi dan itu Allah juga yang menunjukkan bagaimana. Jadi terapi-terapi yang diyakini Iris pelajari jalur saraf gitu. Itu yang Iris yang istilahnya diyakini gitu untuk terapinya. Allah tuh kan suruh berpikir dan berusaha kan gitu sehnya. Jadi enggak usah kalau yang dipikir-pikirkan jadi mental yang jadi down akhirnya yang tidak apa ya tidak menikmati kemudian ibadahnya nanti tanggung atau ketakutnya terganggu gitu. Enggak usah bikin itu yang dijam minum ube. Ketika ube itu tidak bekerja lagi mungkin konsul untuk tambah obat atau tukar obat. Itu saja, enggak usah bercame. Jadi kalau came itu bertambah lo kerja dokter cale mengonsulkan secara emosionalnya gitu. Itu saya mungkin nanti terus cale mungkin rancak dukung para ya. Yang untuk pembagian waris itu ya. Iya. Atau sesekali mungkin kita hadirkan narasumber dari luar bisa juga kali ya. Betul. Karena itu khusus itu harus pakarnya. Harus ya. Karena itu mengalami itu kegelisahan tuh Farah itu. Karena ya balik kan kalau awak di Minang kok kecil orang gaya kok paci itu padahal salah gitu. Iya. Kalau lah meninggal tuh tetap laku hukum waris. Tidak bisa dipacik kecil orang gaya. Awak kan tidak tahu dia buta kok juga kan? Iya. Terus lain kalau bisa awak yang hidup baik cara menyiapkan supaya ikut tidak jadi masalah lo di anak awak. Iya. Ya, mungkin coba cari ya, mungkin ada beberapa yayasan tuh mungkin coba tanya-tanya lah. Kawan-kawan kalau punya nanti narasumber, karena ini kayaknya memang betul-betul khusus ya orang yang benar-benar mendalami biar kita nggak salah. Kalau Pak Tangko punya penasehat, bukan penasehat ya, Ustadz yang suka konsul, cuman ya
sudah meninggal baru-baru ini gitu Ustadznya. Ya, itulah Nah, ilmu mungkin nanti bisa kita banyak sama-sama ya. mencari lah. Karena Betul. kita butuh ya. Jadi kan Betul. kalau sesuai kebutuhan yang kita bahas kan lebih Lebih ini ya, enak, lebih lebih menarik ya. lebih enak gitu, emang kebutuhan kita gitu loh. Nah, nanti kita sama-sama mencari lah barangkali Ya, untuk ya, pembicaraan. kalau bisa yang untuk yang begituan tuh jangan fokus sama teori-teori. Kalau bisa ada prakteknya lah misalnya. Iya. Ya, ada simulasi apa tuh? Simulasi ya? Iya, simulasi. Misalnya anak sekian, laki perempuan betul, sekian, betul. sekian Ya, gitu. karena satu lagi itu kayaknya mungkin nggak bisa sekali pertemuan tuh, Ed. Panjang memang iya. Itu berbulan-bulan karena urusan itu kan. Betul nggak bisa sekali. Karena dan itu ini setiap kita tuh unik, khusus gitu karena beda-beda kan. Sini anaknya 2 laki-laki, itu anaknya 2 produksi, itu anak laki produksi, itu beda gitu. Tapi memang ada hukum umumnya ya. Ada kaidah umum, ada kaidah khusus gitu. Memang itu sangat khusus itu ilmu faraid itu. Jadi saking takutnya ke Ilis secara pribadi kan. Jadi dari kini lah mulai Ilis hadiahkan sado-sadonya untuk anak Ilis kan. Anak Ilis kan produksi 3. Jadi saking takutnya kan. Nah, gitulah ya karena ilmu ko juga ndak adu atau bahas sih namanya tuh. Mungkin itu kali Ed. Iya. Boleh Ini usul deh. Ya. Oke, kalau memang kawan-kawan ingin awak membahas masalah waris itu sebagai alternatif nanti biar Ambo yang carikan itu Ustadz Abu Bakar Syarif, pernah dengar? Dia juga lama di Bukit Tinggi itu. Bukit Tinggi ya. Nah, beliau itu ketua Pengadilan Agama Kota Padang, terakhir hakim tinggi di Pengadilan Agama Tinggi, dan dia sehari-hari sebagai mediator konflik-konflik waris sampai nasional. Jadi ada konflik-konflik besar dia yang nanganin. Dan Ambo sering bersinergi dengan dia. Kebetulan di forum Minamaimbau banyak juga orang meminta tolong memediasi keluarga yang bersengketa. Mohon doa kawan-kawan, Ambo sedang memediasi keluarga yang sudah 18 tahun berkonflik masalah waris. Padahal cukup besar lah waris yang ditinggalkan orang tuanya, sekitar 120 miliar nilainya. Tapi dia berkonflik luar biasa. Ndak bayoyo, bacaka, nah kira-kira itu. Dan nanti Ustadz tuh bisa bercerita bagaimana dia menyelesaikan di Bali, dia menyelesaikan di sini. Dan rasanya darumin amat kalau yang menyampaikan tuh pakarnya, kira-kira begitu. Jadi ada ayatnya, ada hukumnya. Bagaimana dia lakukan menyelesaikan konflik-konflik besar itu, kira-kira begitu. Ya, insya Allah kalau itu emang kebutuhannya cukup tinggi ya untuk itu. Kalau bisa sih langsung kita, kalau memang usia bisa. Namun Ambo mau nanya juga, nanti kalau Maret nanti kan kita puasa. Kita kapan? Jam berapa? Kalau sudah belum puasa itu? Iya. Iya. Biasanya kalau beda juga waktunya kan, siang. Setelah Ramadan lah barangkali ya. Kalau Ramadan lah. Iya. Ibu-ibu sibuk loh jodoh puas kan. Iya. Ya, Oma. Ya, silakan Oma. Kalau untuk bulan puasa biasanya kita mulainya bulan April lagi. Oh, puasa libur ya? Ya, puasanya biasanya libur. Atau kita sibuk dengan kegiatan Ramadan. Mungkin pas bulan April deh, ini Maret kan libur. Di Aprilnya kita mencoba. Oh. Ya, jadi dari rencana dari seksi ini libur ya puasa ya. Bukan Dek masuk kuliah kok. Enggak gitu ini juga. Tapi menurut Ambo kalau begitu Ambo komunikasi dengan Om Yendi nanti di bulan April di tanggal berapa, lalu Ambo bilang ke Ustadznya karena dia sibuk sekali juga, banyak kegiatan dia. Lalu kalau sudah oke, jadwalnya sudah oke, kita share ke kawan-kawan, nanti kawan-kawan bisa melihat di YouTube, banyak tuh dia Ustadz itu. Nah itu. Alhamdulillah. April kita mulai. April, atau bisa juga gini kan, misalkan awak punya jadwal April tanggal sekian, tapi ustadznya nggak bisa, kita ngikutin lah.
Ah, Enggak. oke. Hanya kita Tapi yang kita yang April, Kamis Karena minggu kita yang pertama ya. butuh gitu. Karena Oke. kita yang butuh. Jadi kita minta alternatif awal Kamis minggu pertama, tapi dia nggak bisa gitu. Ya, nggak apa-apa lah kalau menurut Ambo sih, dia awak yang butuh ya awak yang mengikuti jadwalnya gitu. Ya, Mendi ya. kita ikut jadwalnya. Oke. Ya bisa Siap. langsung komunikasi sama Om Os. Oke. Ya, baik. Ya, masih ada enggak supaya kita nggak gantung nih. Kalau masih ada silakan. Gak apa-apa ya. Agak panjang-panjang sedikit, tapi kan masih ya sampai maksimal jam menit lah. Jam 10 ya. Kalau masih Alah, ada. tutup nampaknya tuh lah bisa ditutup oleh Om Salman tuh. Baik. Baik. Ya, baik kawan-kawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur bana malam hari ko luar biasa. Sharing kita berisi lah ya, berisi, dan kita juga dapat pencerahan-pencerahan, juga dapat insight-insight untuk ke depan ya. Jadi untuk ke depan apa yang akan kita bahas ya, itu memang sangat diperlukan karena akan lebih tepat kalau emang apa yang kita butuhkan yang kita bahas gitu. Jadi, Ambo terima kasih banyak sebagai pembicara kepada Ante Yosi, kepada Om Salman, Om Os, Om Yendi, kawan-kawan semua, tanpa mengurangi rasa hormat, nggak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi kita semua dan berkah berlimpah buat kita semua. Ambo sebagai host, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan yang Ambo sengaja atau nggak sengaja. Mohon dibukakan pintu maaf. Mohon maaf lahir batin juga karena sebentar lagi wak puasa, mungkin wak dapat tamu pula di bulan puasa. Mudah-mudahan ada jalurnya kita bertamu apapun itu, mudah-mudahan ada sampai kita silaturahmi. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Allahumma. Ya, lanjut Om Saman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kami kawan-kawan. Ya, makasih kawan-kawan jadwalnya. Ya. Bismillah.